Salam hangat untuk Anda dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Iya, halo. Hari ini kita akan bongkar bareng isi dari bab 7 buku Do Bigger Things. Fokusnya satu langkah krusial, menetapkan tujuan yang ambisius. Betul. Sumber kita ya spesifik di bab ini dan misi kita kali ini mau coba gali kenapa sih tujuan besar yang inspiratif itu penting banget. Dan gimana juga cara merumuskannya secara efektif ya, biar bisa mendorong perubahan besar dalam sebuah, katakanlah, ekosistem inovasi. Tepat. Nah, kita mau langsung mulai dengan contoh yang, wah, monumental banget sih ini. Mungkin salah satu tujuan paling ambisius yang pernah ada. Misi pendaratan di bulan oleh John F. Kennedy. Ah, iya, JFK. Iya kan? Gimana coba satu tujuan bisa menggerakkan bukan cuma satu tim, tapi satu negara penuh? Kita telusurin yuk. Nah, bab ini tuh langsung menyoroti dilema inti kalau kita mau capai sesuatu yang besar bareng-bareng dengan banyak pihak gitu. Dilema gimana tuh? Ya, gimana caranya menyelaraskan semua energi itu tanpa jadi kayak diktator yang ngontrol semua, tapi di sisi lain juga nggak membiarkan semua orang jalan sendiri-sendiri tanpa arah. Bingung kan? Oh iya, jadi kayak menavigasi antara kekacauan total sama kemajuan yang terkoordinasi gitu ya. Susah itu. Bener, makanya contoh JFK ini pas banget. Pidatonya di tahun 61 sama 62 itu kuncinya. Ingat nggak kutipan terkenalnya? Yang, saya percaya bangsa ini harus berkomitmen untuk mencapai tujuan. Sebelum dekade ini berakhir, mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi. Itu dia. Jelas banget, terukur, ambisius gila, dan ada tenggat waktunya, lengkap. Yang menarik juga kan justifikasinya. Kennedy nggak bilang ini bakal gampang, malah sebaliknya. Oh iye, yang bagian... Kita memilih pergi ke bulan, bukan karena mudah, tapi karena sulit. Itu kan, wah kok malah milih yang susah? Iya, tapi justru itu kekuatannya ya. Tantangan itu sendiri jadi magnet. Betul. Dia juga nambahin, tujuan itu akan berfungsi untuk mengatur dan mengukur energi dan keterampilan terbaik kita. Jadi alat ukur juga. Nah, ini poin penting nih. Tujuan besar ini bukan sekedar mimpi di siang bolong, tapi sebuah alat strategis yang kuat banget. Iya, Kalau kita lihat dari pembahasan di bab ini, tujuan ambisius kayak gini tuh efektif karena beberapa hal kunci kan? apa aja tuh? Pertama, dia memicu tindakan berani. Orang jadi terpacu. Kedua, menarik partisipan yang beragam. Orang-orang hebat dari berbagai bidang jadi pengen ikutan. Masuk akal. Terus? Nih, karena arahnya jelas, tim bisa ambil keputusan sendiri, tapi tetap sejalan. Oke, jadi nggak perlu di micromanage terus ya. Nah, itu dia. Dan terakhir, memandu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kalau ada pilihan sulit, tinggal lihat aja mana yang lebih mendekatkan ke tujuan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, satu tujuan besar yang dirumuskan dengan pas, itu fungsinya banyak banget ya. Iya, multifungsi. Jadi magnet buat narik talenta, jadi kompas penunjuk arah, sekaligus juga ngasih ruang gerak otonomi tapi dalam koridor yang jelas. Ini bukan sekedar slogan berarti ya. Bukan sama sekali. Nah, sekarang gimana ini relevan buat Anda para pendengar? Mungkin Anda nggak lagi ngerencanain misi ke bulan ya. Iya, kayaknya belum. Tapi prinsipnya bisa banget diterapkan. Anda perlu menetapkan semacam arena bermain atau fokus yang jelas buat inisiatif besar Anda. Nah, disinilah bab ini ngenalin konsep BHAG dari Jim Collins. Big, Hairy, Audacious Goal. BHAG. Kedengarannya agak sangar ya. Besar, berbulu, berani. Iya, istilahnya memang unik, tapi nangkap esensinya sih, kombinasi antara visi jangka panjang dan rasa urgensi. Perlu sesuatu yang gede banget buat bikin semangat, tapi juga ada tekanan buat gerak sekarang. Oke, jadi nggak cuma mimpi jangka panjang aja. Nggak bisa. Dan ada peringatan penting juga di bab ini. Jangan sampai rasa takut atau ragu-ragu bikin tujuan Anda jadi terlalu jinak. Terlalu biasa aja. Maksudnya, ada risiko gitu kalau targetnya terlalu konservatif, terlalu aman. Tepat sekali. Bab ini ngajak kita mikir, apa bahayanya kalau kita nggak melakukan perubahan yang cukup besar? Apa risikonya kalau kita terlalu malu-malu? Menarik. Kadang nggak berani ambil risiko malah jadi risiko terbesar ya. Bisa jadi. Terkadang nggak bertindak cukup berani itu justru bawa risiko yang lebih gede dalam jangka panjang. Pertanyaannya jadi, seberapa besar sih cukup berani itu? Itu yang susah. Nah, itu pertanyaan bagus.
Terus gimana cara praktisnya nih buat merumuskan tujuan besar ini? Ada panduan nggak dari bab ini? Ada beberapa tips. Pertama, harus ambisius tapi tetap bisa dicapai. Kredibel gitu. Oke, kayak JFK tadi ya, ke bulan dulu, bukan langsung Mars. Harus realistis juga. Betul, ada kalkulasi di balik ambisi besar itu. Kredibilitas itu penting biar orang percaya. Kedua, tujuan itu harus benar-benar menggairahkan dan memfokuskan energi. Maksudnya menggairahkan gimana? Ya harus ada sesuatu di dalamnya yang bikin orang merasa, wah ini keren, gue mau ikut, gitu. Harus bisa membakar semangat. Oke. Fokus juga tadi disebut ya? Iya, fokus itu krusial. Ada contoh bagus dari Elevated Chicago di bab ini. Awalnya tujuan mereka mulia banget, bantu lingkungan tertinggal. Tapi, cakupannya terlalu luas. Jadi nggak jelas mau mulai dari mana gitu? Kurang lebih gitu. Nah, waktu mereka pertajam fokusnya secara spesifik ke pengembangan di sekitar jalur transit publik, dampaknya jadi jauh lebih terarah, lebih terukur. Oh, jadi lebih spesifik, lebih kuat ya? Jauh lebih kuat. Ini nunjukin betapa pentingnya fokus dalam sebuah tujuan besar. Kalau tujuannya terlalu nyebar, bisa-bisa malah kehilangan daya tariknya. Nggak nendang lagi. Oke, jadi kita butuh tujuan yang ambisius, fokus, menggairahkan, tapi juga realistis. Kompleks juga ya. Tapi, apakah itu udah cukup buat mulai gerak? Kayaknya bab ini bilang belum deh. Bener banget. Belum cukup. Disinilah konsep penting berikutnya masuk. Guardrails. Atau kalau kita bilang ya rambu-rambu lah. Guardrails, rambu-rambu. Kayak pagar pembatas di jalan tol gitu ya? Bisa dibayangin kayak gitu. Jadi, selain kita tahu mau kemana, itu tujuannya, kita juga perlu tahu gimana cara kesananya. Apa yang harus dilakukan, dan yang nggak kalah penting, apa yang tidak boleh dilakukan. Saya bayangin mungkin ada yang mikir, wah dibatasin dong inovasinya, apa ini nggak mengekang kreativitas? Nah, ini menarik. Justru sebaliknya, kalau dirancang dengan baik, rambu-rambu ini bukan penjara, tapi kayak pagar di taman bermain. Maksudnya? Ya, di dalam pagar itu Anda bebas lari, eksplorasi, inovasi, tapi tetap aman dan nggak keluar jalur. Jadi rambu-rambu ini justru memberdayakan otonomi di dalam koridor yang udah disepakati bersama. Oh, jadi malah ngasih kejelasan ya, bukan mengekang. Justru itu, ngasih kejelasan batas mainnya. Terus, kenapa rambu-rambu ini krusial banget? Apa aja pertimbangannya? Ada beberapa alasan mendasar sih. Pertama, ini soal tanggung jawab. Tanggung jawab atas masa depan yang kita ciptakan bareng-bareng. Kan kita mau bikin perubahan besar harus tanggung jawab dong. Iya juga ya. Terus? Kedua, pertimbangan etis. Ini penting banget. Bab ini kan sempat nyinggung tantangan etis yang dihadapi Uber waktu tumbuh cepat banget. Nah, rambu etika yang jelas bisa bantu mencegah penyimpangan waktu kita ngejar target ambisius. Biar nggak menghalalkan segala cara gitu ya. Persis. Ketiga, ini soal jaga nilai-nilai inti. Keyakinan, atau mungkin kebijakan fundamental yang emang nggak boleh dikompromikan demi tujuan sesaat. Ada hal-hal yang prinsipil. Contoh toko roti hipotetis di bab ini lumayan ngebantu sih ngebayanginnya. Rambu-rambunya mungkin kayak selalu utamakan kesejahteraan karyawan, Atau gunakan hanya bahan berkualitas terbaik. patuhi semua regulasi kesehatan tanpa kompromi. Hindari tindakan yang merusak reputasi baik. Kayak gitu-gitu. Ini maksa kita nanya ke diri sendiri ya. Dalam konteks Anda, apa aja prinsip atau nilai yang mutlak nggak bisa ditawar? Itu yang jadi rambu-rambunya. Dan ada satu lagi nih, saran praktis yang penting dari bab ini soal rambu-rambu. Jangan bikin jadi terlalu rumit atau kebanyakan. Kenapa tuh? Bukannya makin detail makin bagus? Enggak juga. Contohnya, buku Panduan Perlindungan Data Palang Merah Internasional tebelnya 300 halaman. Mungkin detail itu perlu buat audit atau legal, tapi sebagai panduan kerja sehari-hari dalam ekosistem, wah susah. Jadi nggak praktis ya? Iya, rambu-rambu itu perlu fokus dan gampang diingat. Beberapa poin kunci yang jelas itu jauh lebih efektif daripada daftar panjang yang akhirnya nggak ada yang baca atau ingat. Oke, jadi rambu-rambu yang efektif itu simple, jelas, dan fokus pada hal yang paling prinsipil ya. Justru memperjelas area aman buat berinovasi secara bertanggung jawab. Persis. Memberi kejelasan tentang batas-batas itu memungkinkan orang bergerak lebih cepat dan lebih percaya diri di dalam batas tersebut. Nggak was-was terus. Baik. Kita udah punya tujuan besar yang fokus, terus rambu-rambu yang jelas. Apa langkah selanjutnya? Menurut bab ini, masih ada lagi? Masih ada satu lagi yang nggak kalah penting. Langkah ketiga, kekuatan cerita di balik tujuan itu. Narasi. Kekuatan cerita. Iya, bab ini nekenin banget.
Cuma nyatain tujuan aja, sehebat apapun tujuannya, itu seringkali nggak cukup buat menggerakkan orang banyak. Anda butuh narasi yang kuat, cerita yang menggugah. Kenapa cerita ini penting banget sih? Kenapa nggak cukup tujuannya aja yang keren? Ada beberapa alasan utama. Pertama, buat ngatasin skeptisisme alami orang. Pasti ada aja kan yang nanya, emangnya bisa? Atau kenapa harus repot-repot sih? Oh iya, keraguan itu pasti ada ya. Pasti. Nah, cerita yang bagus bisa jawab keraguan itu, baik secara emosional maupun rasional. Kedua, cerita itu ngejelasin mengapa tujuan itu penting. Apa signifikansinya? Kenapa orang harus peduli dan mau invest waktu serta energinya? Cerita ngasih makna. Memberi ruh gitu ya ke tujuannya. Bisa dibilang gitu. Dan ketiga, ini yang paling kuat menurut saya, cerita yang tepat itu bisa ngasih izin. Bahkan mungkin rasanya kayak panggilan tugas buat orang-orang untuk berani bertindak. Izin untuk. Untuk keluar dari zona nyaman, ambil risiko yang terukur demi mewujudkan masa depan baru yang Anda bayangkan bersama. Ini soal membangkitkan semangat kolektif dan komitmen jangka panjang. Wah, dalam juga ya efek cerita ini. Kalau kita lihat lagi, contoh JFK itu jelas banget ya. Beliau nggak cuma ngasih target teknis, ayo ke bulan. Nggak cuma itu. Tapi merangkainya dalam narasi besar soal persaingan global waktu itu, perang dingin, soal pembuktian kapabilitas bangsa, soal tantangan sebagai pendorong kemajuan, dan soal kebanggaan nasional. Itu kan jauh lebih menggugah daripada sekedar target teknis. Betul sekali. Itu contoh penceritaan yang hebat. Nah, bab ini juga ngasih semacam struktur cerita yang efektif. Biasanya mencakup 3 elemen kunci. Apa aja tuh? Pertama, mengapa harus bertindak sekarang? Ini soal konteks dan urgensi. Apa yang lagi terjadi di dunia atau di lingkungan Anda yang bikin perubahan ini penting dan mendesak? Harus ada kenapa sekarangnya. Oke, urgensinya dulu. Terus? Kedua, apa yang ingin kita capai bersama? Ini visi masa depannya. Harus jelas, menarik, dan kelihatan lebih baik dari kondisi sekarang. Kayak apa sih dunia atau kondisi ideal kalau tujuan ini tercapai? Gambarkan itu. Visi yang menarik ya. Yang ketiga? Ketiga, mengapa saat ini, kenapa kelompok Anda, organisasi Anda, atau ekosistem Anda yang paling pas buat mimpin upaya ini? Dan kenapa sekarang waktu yang tepat? Apa momentum yang bisa dimanfaatkan? Harus ada alasan spesifiknya. Dan ada peringatan lagi nih di sini. Hati-hati sama pernyataan misi yang lembek. Haha, iya. Kita semua pernah dengar kan? Kalimat-kalimat corporate generik yang bunyinya bagus di kertas, tapi nggak bikin siapapun pengen gerak. Sering banget itu. Makanya bab ini nekankan, cerita yang bagus itu harus, pertama, menuntut tindakan nyata. Bukan cuma kata-kata manis doang. Harus jelas apa yang perlu dilakukan. Oke, harus actionable. Kedua, bersifat aspirasional, menunjuk ke masa depan yang lebih baik, yang layak diperjuangkan. Bikin orang merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan ketiga, Yang paling penting, menarik orang untuk bergabung. Harus bikin orang lain pengen ikut serta. bab ini ngasih tes sederhana yang bagus ya. Coba lengkapi kalimat ini. Ayo bergabung dengan kami karena kami akan... Nah, itu dia tesnya. Apakah bagian kosong itu bisa diisi dengan sesuatu yang cukup menarik, berani, dan meyakinkan sehingga orang beneran mau ikut? Kalau jawabannya masih ragu-ragu, mungkin ceritanya perlu diasah lagi, perlu dibikin lebih nendang. Itu tes yang cukup efektif memang buat ngukur daya tarik narasi Anda. Simple tapi kena. Oke, rasanya kita udah cukup dalam nih ya menyelami inti dari bab 7 ini. Kalau kita coba rangkum sedikit, poin kuncinya berarti ada 3 ya. Boleh, apa aja tuh? Pertama, menetapkan tujuan yang benar-benar ambisius, tapi juga terfokus. Kedua, menentukan rambu-rambu atau batasan yang jelas sebagai koridor inovasi yang aman dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, Merangkai semua itu dalam sebuah cerita yang kuat yang bisa menggugah dan menggerakkan banyak orang. Ketiganya ini adalah fondasi awal yang fundamental banget buat siapa aja yang pengen melakukan hal-hal besar lewat kolaborasi dalam sebuah ekosistem. tepat sekali rangkumannya. Dan ini membawa kita kembali kepada Anda, para pendengar. Coba deh luangkan waktu sejenak buat refleksi. Refleksi tentang apa nih? Pikirkan sebuah tantangan besar atau peluang menarik yang Anda lihat atau hadapi saat ini. Mungkin di kerjaan Anda, di komunitas, atau di bidang yang Anda geluti. Oke, terus? Terus, gimana jadinya kalau Anda coba terapkan 3 langkah tadi?
mendefinisikan sebuah tujuan yang benar-benar berani buat nyatasin tantangan itu, menetapkan dengan jelas apa aja batasan mainnya, nilai-nilai yang nggak boleh dilanggar. Dan membangun narasi yang meyakinkan. Iya, narasi tentang kenapa ini penting dan harus dilakukan sekarang, bareng-bareng. Coba bayangkan, gimana pendekatan Anda atau bahkan potensi hasilnya bisa berubah. Menarik kan buat dipikirkan? Wah, iya juga ya. Ini jadi memunculkan satu pemikiran penutup yang menarik nih buat saya. Bab ini kan menyoroti gimana JFK secara sadar membidik bulan, bukan Mars. Setidaknya untuk langkah awal. Iya betul, ada tingkatannya. Ini jadi memicu pertanyaan. Di titik mana sih sebuah tujuan itu jadi terlalu ambisius, sampai malah jadi nggak realistis, bikin demotivasi, atau bahkan kontraproduktif? Nah, itu dia pertanyaannya. Kapan terlalu jauh? Antara keberanian buat mimpi besar, sama kebutuhan buat tetap napak bumi. Biar tujuan itu beneran bisa diwujudkan, bukan cuma jadi angan-angan. Itu seni tersendiri ya bukan? Menemukan sweet spot antara ambisi yang menginspirasi sama ketercapaian yang kredibel. Kayaknya nggak ada formula pastinya deh. Mungkin perlu terus dievaluasi ya seiring waktu. Sangat mungkin, keseimbangan itu dinamis, nggak statis. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk Anda renungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, yang fokus pada bab 7 dari Do Bigger Things. Iya, terima kasih juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Teruslah menggali dan bertanya.